Nanti orang bertanya kepada saya tahu. Ini apa ya? Ya mimpi saja lah. Saya tadi percaya dengan mimpi. Saya tidak begitu percaya. Tapi kalau setiap retret dengan bimbingan pada umumnya, ya saya nggak tahu bagaimana SD, kalau dia dengan SD, selalu mereka menanyakan, apakah suster ada mimpi? Setiap ada mau retret atau dalam retret itu pastor pembimbing selalu menanyakan mimpi. Memang saya ya mungkin mimpi saya pernah tapi udah lupa. Jadi begitu mimpi itu saya udah nggak ingat lagi. Jadi sepertinya memang mimpi itu juga ada artinya ya. Ya, suster itu kalau di dalam perjanjian lama, dunia perjanjian lama bahkan perjanjian baru masih pada zamannya Yusuf itu pasti masih ada. Saya kalau kita lihat imannya Yusuf itu sangat luar biasa ya. Lalu dia sudah mau meninggalkan Maria, lalu malaikat datang dalam mimpi telah diberitahu langsung Yusuf menarik apa yang mau dilakukan. Di situ kan berarti Yusuf menerima bahwa Allah mewahyukan diri melalui sarana. Bisa juga dengan suara, nanti kita bisa lihat. Misalnya nanti peristiwa seperti Gunung Sinai. Nanti di kitab Keluaran ya, tapi jangan cepet-cepet. Di dalam kitab Keluaran nanti ada simbol-simbol. Nanti berkaitan dengan tulah itu kita akan lihat muncul simbol-simbol. Kayaknya ya hanya digotak-gadokkan begitu saja, tapi itu kalau kita pelajari, oh alam itu begini. Melalui kejadian alam itu, ternyata tulah-tulah itu bisa dikaitkan dengan kejadian-kejadian alam. Maka kalau nggak memelihara bumi itu ya bisa terjadi tulah-tulah. Misalnya nanti tadi. Cukup ya? Nanti pada mimpi semua. Bapak Ibu, saya kasih beberapa catatan yang tadi mungkin sudah disinggung. Tetapi misalnya ini yang pertama, ayat 10, coba lihat ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ya itu. Dulu kita ingat Abraham dari Haran ke Kanaan, pergi ke Mesir dan sebagainya itu. Nah, perjalanan Yakub itu justru terbalik. Dari Berseba ke Haran. Lalu kemudian ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Nah ini salah satu filsuf itu mengatakan tangga adalah simbol penyelenggaraan dunia oleh Allah. Misalnya itu. Lalu kemudian ada pendapat lain juga. Misalnya pralambang penjelmaan firman Yesus. Nah ini sudah dikaitkan dengan Yesus ya. Yesus yang menjadi perantara antara surga dan bumi. Allah yang turun. Nanti maka di dalam Yohanes itu di sana dilihatkan bahwa malaikat turun naik dan dikaitkan dengan anak manusia. Yesus yang turun ke bumi sampai Siol, lalu kemudian naik kembali ke atas. Jadi yang turun itulah yang naik ke atas. Kita ini kan di bawah, jadi nggak bisa naik. Maka butuh yang bisa membawa kita naik, yaitu Mesias. Lalu ayat 13.
Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Nah kemudian hari akan ditambahkan berarti Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu yang akan kembali terus dengan tadi seperti Pak Agus bilang, janjinya itu akan benar. Jadi tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Itu pengulangan janjinya. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Gagasan bahwa ada kediaman Allah di bumi, sebab Betel adalah pintu gerbang surga dan surga adalah tempat kediaman Allah yang sebenarnya. Jadi di kemudian hari itu lalu kita bisa mengatakan Allah itu sebenarnya ada di mana-mana karena tidak terikat pada ruang dan waktu. Maka nanti kalau kita bertemu dengan perempuan Samaria yang sedang menimba air berjumpa dengan Yesus, gambarnya sekarang di dalam di situ, ya di situ. Nah, lalu di situ dikatakan kamu tidak akan menyembah Tuhan di sana atau di sini, tetapi menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak terikat pada ruang dan waktu. Maka kita itu bisa berdoa di mana-mana. Jadi nggak usah takut itu. Sedang bekerja di toko ya bisa doa, lagi jalan bisa doa. Kalau macet orang Jakarta itu ya bisa nokema itu kan. Ketimbang marah-marah, ya kan? Bisa doa di situ. Nah, kemudian ayat 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya. Batu dianggap sebagai tempat kehadiran Allah. Batu itu menjadi Bet-El. Nah itu tadi ya, rumah Allah. Lalu tempat itu dinamakan kemudian hari Betel. Nah, selain yang saya terangkan tadi, Bapak Ibu, menuang minyak itu ada catatannya juga. Hal ini berkaitan erat dengan suatu upacara keagamaan di sekitar Kanaan dan Semit. Setelah upacara semacam ini dilarang oleh hukum Taurat dan dikutuk oleh para nabi. Karena persoalannya itu kan bukan masalah menyucikan tempat itu, lalu nanti kaitannya dengan macam-macam hal. Jadi tidak sembarang semua diurapi begitu ya. Nanti semua diurapi. Mau catatan mengenai mimpi? Mau. Mesti senang Bapak Ibu. Saya kasih Pak. Jadi di tempat lain itu misalnya ya. Itu Kejadian 41:15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Nah itulah keahlian dari Yusuf. Itu dikaitkan dengan mimpi yang akan terjadi. Dan itu nanti Bapak Ibu, kita akan pelajari pertemuan yang akan datang. Mimpi itu kaitannya dengan penyelenggaraan ilahi. Nah, kalau di sini dikatakan kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Jadi akan dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Nanti kan ada masa panen raya, tetapi ada masa pacar ini. Nah itu di kemudian hari menjadi penyelenggaraan ilahi. Itu nanti kita pelajari yang terakhir. Oke lah, nanti dibaca sendiri di situ. Sekarang ke-12 anak Yakub.